Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Sudah hal biasa saat kita bekerja pada Microsoft Excel, saat kita melihat tabel seperti ini, hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengisi dengan mengetikkan kolom nomor terlebih dahulu. Ya, cara mengisinya kan biasa ya, ada yang pakai 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya, ada yang pakai manual ya. Ada juga yang pakai 1, kemudian scroll ke bawah, lalu pilih fill series. Oke. Ada juga yang menggunakan 1, 2, kemudian blok, kemudian klik begitu. Ada juga yang menggunakan rumus row dan row. Semua cara itu saya sudah siapkan. Teman-teman bisa lihat di kotak deskripsi. Nah, pada tutorial kita kali ini itu akan sedikit berbeda. Kita tidak perlu ini mengetik di kolom nomor ini, cukup kita mengetik di kolom nama, maka nomornya langsung terisi dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Oke, terima kasih masih stay di channel ini. Langsung saja kita bahas penggunaan rumus gabungan if dan row. Rumus if adalah salah satu rumus yang berfungsi menguji salah satu variabel agar benar atau salah. Pada kasus ini kita akan menguji suatu sel, dalam hal ini itu sel C3. Saya perbesar dulu. Sel C3 apakah kosong atau tidak kosong. Nah, kalau kosong seperti apa dan kalau tidak kosong seperti apa. Karena tujuan kita ingin membuat nomor otomatis tanpa perlu diketik kolom nomor, maka di sini kita gunakan fungsi row. Tujuannya kalau tidak kosong maka akan mengarah ke sebuah angka yang kita inginkan, tentu nomor ya, nomor terurut dari 1 sampai seterusnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Rumus yang bisa kita gunakan adalah seperti ini formulanya, sorry. Saya perbesar lagi dulu ya supaya jelas. Di sini sama dengan, kemudian kita ketikkan if dalam kurung, lalu kita klik sel C3 sama dengan, oke, kemudian berikutnya kita ketik tanda petik 2 kali ya. Oke, ini artinya kosong ya, kosong. Kemudian kita batasi dengan separator pembatas titik koma karena saya gunakan lokasi Indonesia. Kemudian tambahkan lagi dengan tanda petik 2 kali lagi, batasi. Nah, di sini baru kita ketikkan fungsi row. Oke, row dalam kurung, referensinya tidak perlu saya isi. Kemudian di sini saya kurangi dengan 2. Kenapa 2? Karena saya sementara sekarang ini bekerja pada sel B3. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Oke, di sini kosong ya, teman-teman bisa lihat kosong semuanya. Oke, sebenarnya ini tidak kosong. Kalau saya mengetikkan sesuatu di kolom nama, di sini misalnya saya ketik H6, oke, maka langsung terisi nomor 1. Nah, kemudian berikutnya misalnya HK misalnya. Oke, ini belum terisi, kenapa? Karena di sel ini belum dikenai rumus. Nah, kalau supaya bisa dikenai rumus, di sini tinggal kita klik ini, kemudian arahkan kursor kita, klik kiri, scroll ke bawah, sesuai yang kita inginkan. Lalu berikutnya kita mengetik sembarang ini sudah bisa. Oke, kita ketik apa saja sudah bisa. 1 juga bisa, 2 juga bisa. Semua fungsi, semua tanda baca itu bisa semuanya. Oke, langsung terisi nomornya sini. Ya, oke, supaya lebih jelas lagi saya perlihatkan contoh dari rumusnya ya. Jadi rumusnya ini if sama dengan C3 sama dengan ini. Nah, artinya itu kalau sel C3 ini kosong, itu jangan kita kembalikan apapun. Nah, selain itu kita akan mengambil data baris pada sel yang ini yang maksudnya ya, dikurangi dengan 2 seperti itu. Oke, saya rasa itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.